Beredar video aksi pengeroyokan seseorang di pinggir jalan oleh beberapa orang menggunakan kayu dan batu. Korban dilempari batu dan dipukul kayu oleh sekelompok orang. Aksi ini direkam oleh pengguna jalan dan diposting di akun media sosial X, Tweet. Belakangan diketahui korban bernama Muhammad Andi Indalan alias Andi, 46 tahun, dikeroyok oleh debt collector Leasing di kota Gorontalo. Andi diketahui merupakan warga asal Pagimana, Sulawesi Tengah. Ia telah tinggal di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sekitar 11 tahun lamanya. Menurut keterangannya, Andi mengambil sepeda motor Honda Beat di Pagimana. Ia mengaku telah melunasi semua tenor ke pihak Leasing. Namun sepeda motor Andi justru dianggap masih menunggak. Padahal ia sering menyetorkan uang kepada keluarganya di kampung. Insiden bermula ketika Andi bersama iparnya, Iwan Pakaya, 45 tahun, dalam perjalanan pulang usai berbelanja perlengkapan air DAP, Senin, 24 Maret 2025, sore wita. Saat melintas di Kelurahan Bugis, Kecamatan Kota Timur, Andi tiba-tiba dicegat oleh sekelompok pria yang mengendarai 4 motor. Saya dipaksa berhenti di tengah jalan. Mereka bilang saya harus ke kantor dulu. Ada 4 motor, 3 diantaranya berboncengan, dan 1 motor hanya 1 orang, ungkap Andi, Selasa, 25 Maret 2025. Andi saat itu tidak melakukan perlawanan. Ia mengikuti pria yang mengaku debt collector itu ke kantor Mandala Multifinance. Setibanya di sana, Andi langsung dibawa ke lantai 2 dan diinterogasi terkait dugaan tunggakan pembayaran kendaraan. Namun, Andi menegaskan bahwa seluruh cicilan motornya telah lunas selama 36 bulan. Bahkan, ia mengaku sudah mengambil BPKB kendaraan sebagai bukti pelunasan. Karena merasa dituduh secara sepihak, Andi memutuskan turun ke lantai bawah untuk mengambil BPKB dan mencoba menyalakan motornya. Saat itulah, situasi memanas. Seorang debt collector merampas kunci motornya secara paksa. Andi dan debt collector sempat berdebat. Cekcok itu akhirnya berujung pada pengeroyokan. Andi mengaku dipukul bertubi-tubi oleh 7 orang menggunakan kayu dan batu di depan kantor Mandala. Iwan Pakaya, saksi mata sekaligus ipar korban, membenarkan peristiwa ini. Ia menyebut bahwa debt collector bahkan menggunakan helm untuk memukul Andi. Setelah insiden pemukulan itu, Andi sempat didatangi aparat di kediamannya. Aparat itu hendak menjemput Andi. Namun ia saat itu tidak berada di rumah. Keluarga Andi pun takut memberitahu keberadaan Andi. Selang beberapa saat kemudian, aparat itu pun pamit pergi entah kemana. Andi lantas menghubungi keluarganya di kampung untuk meminta bantuan. Ia takut perkara yang dialaminya semakin pelik. Takut hal itu terjadi, Andi dan sepupunya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Gorontalo pada Selasa, 25 Maret 2025, pukul 10.38 WITA. Kepada polisi, Andi menjelaskan kronologi pemukulan yang dialaminya Senin, 24 Maret 2025, kemarin. Ia juga memperlihatkan luka pada lengan akibat berkelahi dengan debt collector. Andi kemudian diarahkan polisi untuk menjalani visum di klinik Pratama Polresta Gorontalo Kota sebagai bukti atas dugaan penganiayaan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Mandala Multifinance belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, Polresta Gorontalo Kota tengah menyelidiki kejadian ini.